Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan saya Muhammad Muhammad. Saya dari PKG BPOK kelas 9 Musuh Yasin. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil RTL rencana tindak lanjut berbasis project PJOK, yaitu Sport Education Model SEM. Kami di sini di komunitas belajar SMA Negeri 1 Kakak Tinggi, saya untuk memaparkan hasil RTL tersebut. Oke mas, lanjut mas. Oke, untuk poin yang pertama saya ingin menjelaskan apa itu PKG BJOK. Oke, di PKG BJOK yaitu program pengembangan kompetensi guru BJOK, yaitu yang disebut PKG BJOK adalah program pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi guru pengampu mata pelajaran BJOK melalui pelatihan, pendampingan dan kegiatan kolektif guru. Program ini merupakan bagian dari tindak lanjut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terhadap peraturan Presiden nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, yaitu dalam kurung DBON. Program ini merupakan program lanjutan untuk peningkatan kompetensi guru penggerak dari pengampu mata pelajaran PJOK agar dapat menjadi pemimpin pembelajar yang dapat mengembangkan dan meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpusat kepada murid. Lanjut mas. Selanjutnya ini ada pernyataan pemantik Bapak Ibu Guru. Selama Bapak Ibu Guru mengajar, pernahkah menjumpai siswa yang menyukai olahraga namun karena tidak bisa sehingga siswa lebih suka menonton? Nah, semacam ini Bapak Ibu Guru, kalau di pelajaran PJOK itu ada siswa yang melihat pembelajaran misal materinya bola voli itu ada dia pengen melakukan tapi dia takut salah. Nah jadi dia karena ketakutan itu jadi dia hanya bisa menonton saja tapi tidak berani untuk melakukan itu kayak gitu. Nah, oke, selanjutnya yang di sini saya ambil yaitu untuk yang tadi itu Sport Education Model, yaitu SEM. Sport Education Model merupakan salah satu model pembelajaran dengan pendekatan holistik, menarik peserta didik, membangun siswa menjadi individu yang kreatif serta sehat jasmani dan rohani. Sport Education Model atau disebut SEM menekankan pentingnya berbagi peran dalam sebuah penyelenggaraan pertandingan. Siswa dapat memainkan peran sebagai pelatih, pemain, wasit, pencatat pertandingan, panitia pertandingan, supporter, bahkan sampai pada peran menjadi penjual atau pedagang. Dalam proses pembelajaran ini, murid diharapkan dapat situasi yang mencerminkan kehidupan nyata di dunia olahraga. Selain itu, saya mengajarkan siswa untuk berkolaborasi, bertanggung jawab secara individu atau kelompok. Nah ini latar belakang yang saya ambil yaitu untuk slide ini yaitu tentang permainan bola voli. Nah ini permainan bola voli berkembang di masyarakat dan sekolah sebagai olahraga yang mudah diakses dan menyenangkan di masyarakat. Bola voli sering dimainkan dalam acara sosial, turnamen lokal atau sebagai hiburan karena tidak memerlukan banyak peralatan dan dapat dilakukan di berbagai tempat. Di sekolah, bola voli menjadi bagian dari kurikulum olahraga karena mengajarkan kerjasama, strategi, dan keterampilan fisik. Permainan ini juga mendorong siswa untuk aktif bergerak, menjaga kesehatan, dan membangun semangat kompetitif yang sehat. Dengan sifat yang inklusif, bola voli cocok untuk meningkatkan interaksi sosial dan semangat sportivitas di lingkungan masyarakat dan pendidikan. Selanjutnya ini ada minat olahraga prestasi didik di SMA Negeri 1 Kakak Tinggi. Saya sangat tinggi dan sangat
antusias sekali. Tentunya ini merupakan modal yang dapat dikembangkan oleh sekolah untuk memfasilitasi minat dan kemungkinan murid. Selain itu juga didukung dengan adanya aset fisik dan manusia, guru dan orang tua, penerapan pendidikan gerak dan sistem edukasi model SEN. Nah, dari tujuan program ini ada beberapa poin. Yang pertama, siswa yang memiliki profil belajar Pancasila mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid, sehat fisik, sehat jiwa, dan sehat sosial. Poin selanjutnya, membangun kerjasama tim, meningkatkan kebugaran jasmani, siswa melakukan permainan bola voli. Poin selanjutnya, memfasilitasi minat olahraga murid di sekolah, mendorong sportivitas dan disiplin, mengembangkan minat dan bakat. Nah, ini untuk capaian langkah-langkahnya dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Poin-poin ini yaitu dalam membuat kegiatan aktivitas fisik, warga sekolah mulai permainan bola besar untuk meningkatkan kebugarannya. Kita setelah saya tanya kepada peserta didik, apa yang paling mereka senangi yaitu mereka senang di permainan bola voli. Kemudian memfasilitasi bagaimana mereka akan mengemas kegiatan tersebut, seperti siapa yang bertugas menyiapkan peralatan, memiliki tempat, membariskan teman-teman yang menjadi panitia, yang jadi juri ataupun wasit sebagai kepemilikan, termasuk di dalam proyek SEN tadi. Mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik serta menerapkan budaya positif, gemar berolahraga dan mengenal kearifan lokal di sekolah. Capaian yang ingin dicapai adalah proses pertumbuhan dan perkembangan peserta didik menjadi optimal serta memahami nilai-nilai budaya. Selanjutnya, sehat fisik, badan sehat dan juga sehat sosial, mampu menjalin hubungan baik dengan orang lain, sehat jiwa, merasa senang dan bahagia, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri dan teman. Oke, untuk struktur program dan mitra dalam komunitas belajar, yaitu program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Lalu kegiatan ini dilaksanakan oleh kelas 11. Hal ini dikarenakan kurikulum mereka masih diterapkan pada siswa kelas 11. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada pertengahan bulan Desember 2024 pada saat bulan karya prima. Beberapa mitra yang dapat dilibatkan yaitu kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, dan masyarakat. Kegiatan ini dengan menerapkan SEN, Sport Education Model. Nah, di sini untuk modal aset yang ada di sekolah yaitu modal manusia fisik, itu ada kepala sekolah, guru, orang tua, murid, dan masyarakat. Lalu ada modal dari sekolah yaitu yang disiapkan itu sarana-prasarana, lapangan sekolah yaitu sound system. Selanjutnya ada modal sosial, itu ada kerjasama dan dukungan warga sekolah, kolaborasi kerjasama dan gotong royong warga sekolah dalam mewujudkan meningkatkan kesehatan jasmani. Yang terakhir ada modal finansial untuk kendaraan yang tidak bos. Oke, untuk rencana evaluasi, yaitu evaluasi program dilaksanakan secara berkala per 6 bulan sekali. Dengan sasaran semua pihak yang terlibat dalam program ini, evaluasi dapat berupa penyebaran survei yang memuat refleksi dan umpan balik atau wawancara langsung. Oke, kemungkinan tantangannya yaitu untuk kegiatan SEN ini, itu poin pertama yaitu cuaca. Saat terjadi cuaca buruk, hujan, panas, terik, kegiatan dapat ditunda. Untuk yang dilaksanakan rutin mingguan bisa 3 hari atau bisa dilanjutkan pada minggu selanjutnya. Begitu juga dengan keadaan semester atau tahunan. Untuk poin kedua, tantangannya yaitu kegiatan sekolah yang bentrok. Keadaan ini sering saya temukan mengingat setiap tahunnya selalu ada kegiatan-kegiatan di luar agenda yang sudah ada, sehingga dapat dalam keadaan ini kita lihat mana yang lebih penting. Oke, terima kasih.
Ibu Bapak, ini tadi untuk program RTL saya dari tugas terakhir itu yaitu kami membuat tugas RTL itu terbentuk dari bola besar. Itu kami mengambil poinnya itu setelah saya survei terhadap peserta didik memilih itu cabang lombanya yaitu bola besar di bola voli. Nah itu masuk di sen. Nah itu saya poin sen. Poin sen itu buat sen. Oke, Ibu Bapak, jadi saya untuk pembuatan RTL ini mungkin ada kekurangan, saya minta tambahkan dari Bapak Ibu agar RTL ini lebih baik lagi dan bisa dibakukan. Jadi dari saya minta dari Bapak Ibu mungkin ada tambahan dari RTL saya. Nah, jadi saya membuat set ini Pak. Ibu, set ini yaitu peserta didik di situ yang menjadi peserta. Jadi keseluruhan dari kegiatan tersebut itu peserta didik yang terlibat. Jadi untuk gurunya hanya sekadar menjadi pembimbing saja, tapi yang terjun di lapangan itu semuanya dari peserta didik. Jadi dari mulai pemain, terus dokumentasi, wasit, selanjutnya itu termasuk di situ kelima ada yang jualan juga itu dari peserta didik semua itu. Jadi dibuat dari PCOK itu membuat proyeknya itu dari SEN, Sport Education Model. Mungkin ada tambahan Bapak, mungkin setelah saya menjelaskan mungkin sudah pas gitu kan. Jadi salah satunya itu pengembangan peserta didik. Jadi pengembangan ini bisa berkelanjutan. Jadi turnamennya itu jadi untuk tingkat kelas 11, semua kelas 11. Jadi di permainan bola voli, jadi di situ peserta didik tentu lebih aktif lagi Pak. Jadi biasanya kalau kita membuat kegiatan panitia itu ada terlibat kepala sekolah, tapi di situ yang jadi kepala sekolah di situ termasuk peserta didik, termasuk nanti yang jadi tamu dari luar dinas jadi peserta didik. Jadi yang kegiatan tersebut mencakup semua peserta didik, tapi di situ mungkin kepala dinasnya dari peserta didik tapi dinamakan kepala dinas. Nah itu jadi untuk pembukaan kita seperti itu, namanya besar tapi itu tergantung di peserta didik. Pas ya Pak ya. Oke, Ibu Bapak, terima kasih untuk waktunya setelah saya memperkenalkan RTL ini. Terima kasih juga semuanya Ibu Bapak. Saya tidak cukup, kalau ada kesalahan saya tidak maaf. Kalau semua ampun dari pembina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.